Halo semuanya, kembali lagi di channel DCU di video pembelajaran tentang pembahasan soal. Di sini bersama saya Karen Harnan. Ya, topik pembahasan kita masih sama seperti topik-topik sebelumnya. Kita melanjutkan pembahasan kita di transport fenomena dengan sumber yang masih sama, yaitu Introductory Transport Phenomena oleh Robert Byron Beard. Ini untuk yang edisi pertama. Di sini ada problem yang harus kita selesaikan lagi, yaitu problem 11A4. Di sini 11A4 tentang kecepatan, temperatur, tekanan, perubahan kecepatan, temperatur, dan tekanan di shockwave. Oke. Di sini dikatakan udara pada saat 1 atm dan 70 derajat Fahrenheit mengalir dari upstream secara upstream ya, dan match numbernya adalah 2 pada stationary shockwave, dan di sini asumsikan bahwa Y adalah konstan pada 1,4 dan specific heat capacity adalah 0,24 BTU per LBM kali derajat Fahrenheit. Di sini diminta untuk menghitung poin A adalah initial velocity of the air atau kecepatan awal dari udara, dan poin B adalah velocity, temperature, and pressure downstream from the shockwave, yaitu kecepatan akhir ya, kecepatan, temperatur, dan tekanan akhir. Dan untuk poin C adalah the change of internal and kinetic energy yang melewati shockwave, across the shockwave. Jadi kita diminta untuk poin C untuk menghitung perubahan energi internal dan energi kinetik. Oke. Di sini seperti biasa sudah saya kerjakan, dan kali ini kita akan menggunakan MATLAB masih sama untuk penyelesaiannya. Tapi sebelumnya saya akan mereview dulu untuk setiap persamaan yang ada pada poin A sampai poin C. Oke, kita sudah punya variabel-variabel yang diketahui di sini. Oke, kita next dulu, skip dulu, kita ke persamaannya. Persamaan A dari persamaan 11/4-55. Bisa teman-teman lihat di sini. Kalau kurang besar saya besarkan. Oke. Ya, di sini adalah persamaan dari match number at the upstream condition. Ya, dari persamaan ini kita rubah menjadi persamaan ini untuk menentukan kecepatan awal atau V1-nya, V inisial, dimana match number dikali dengan akar Y kali R kali T per M. Itulah kecepatan awal. Dan untuk poin B, di sini kecepatan akhir awal, kita pertama hitung dulu kecepatan akhir, yaitu kita gunakan persamaan 11/4-60 dengan zeta sama dengan infinity, maka kita dapatkan ya variabel ini ya. Saya lupa apa nama variabel ini. Kalau teman-teman tahu bisa tolong kasih tahu di komen di bawah. Oke, kita sebut saja alfa ya. Alfa sama dengan Y min 1 dibagi Y tambah 1 ditambah 2 per Y tambah 1 dikali 1 per Mach number dipangkatkan 2. Oke, itu untuk nilai alfanya. Terus kita dari persamaan 11/4-60 ini kita dibawa ke persamaan 11/4-53, dimana untuk menentukan kecepatan akhir kita memerlukan nilai alfa. Untuk itu tadi sebelumnya kita cari dulu alfanya, dan untuk kecepatan akhir adalah alfa dikali V1 alias kecepatan awal. Oke, dan berikut adalah temperatur akhir. Temperatur ini dikaitkan dengan persamaan dari kesetimbangan energi pada persamaan 11/4-49, masih dari buku Introductory Transport Phenomena, dan dikaitkan juga dengan hukum gas ideal, di mana persamaannya adalah T akhir atau T infinity sama dengan T1 atau T inisial ditambah 1/2 kali V inisial dipangkatkan 2 dikurang V akhir dipangkatkan 2 dibagi specific heat capacity. Oke. Itulah persamaannya. Kita
loncat ke persamaan untuk tekanan akhir. Untuk tekanan akhir kita gunakan persamaan 11,4/45, dan masih sama seperti suhu tadi, digabungkan juga dengan hukum gas ideal, yang mana balance kiri harus seimbang dengan kanan ya. Bisa teman-teman lihat di sini, rela P akhir dikali V akhir per T akhir harus sama dengan P, V, dan T awal. Maka kita dapatkan persamaan untuk menghitung tekanan akhir adalah seperti berikut. Oke. Dan kita lompat ke poin terakhir, S part C. Di sini tentang perubahan energi dalam spesifik dan energi kinetik spesifik. Ini dia persamaan untuk energi dalam spesifik, di mana specific heat capacity dibagi Y dikali dengan delta T. Dan untuk kinetik spesifik adalah 1/2 dikali suhu akhir dikurang kecepatan awal dibagi dengan ini dia faktor yang udah diketahui di sini ya. Oke, kemungkinan mungkin ini massa ya, ada LB-nya. Ini massa berbanding luas area, energi, dan kecepatan pasti. Oke. Itu untuk energi kinetik spesifik. Oke, kita mulai ke MATLAB. Ya. Di sini saya sudah mendefinisikan beberapa variabel. Ya. Saya sudah mendefinisikan beberapa variabel di sini. Teman-teman bisa lihat di layar ya. Di sini kita udah punya match number. Oke. Kita cek dulu. Oke, kita sudah punya match number, ada Y-nya udah diketahui, M udah, dan R sudah juga, dan P ya, bukan P, maksudnya P1. Di sini saya kasih PI adalah untuk P inisial atau pressure inisial, tekanan awal. Oke, TI, T1 temperatur inisial. Oke, kita convert dari Fahrenheit ke Reaumur ya, karena di sini R menggunakan, dari ketentuannya menggunakan derajat Reaumur. Jadi kita sesuaikan saja agar lebih mudah. Dan saya lihat dulu CP-nya udah sesuai. Oke. Sekarang kita ke persamaan. Oke, di sini saya ada tulis beberapa persamaan di sini. Sempat saya tuliskan sebelum tadi kita mulai, saya pindahkan saja. Di sini adalah poin A untuk kecepatan awal udara atau VI, V inisial. Ya. V inisial adalah MA atau match number dikali dengan Y dikali R dikali T1 per M. Oke, dan untuk poin B di sini kita pindahkan saja ini. Nanti akan saya jelaskan satu-satu. Ya, di sini nilai kecepatan, temperatur, dan tekanan akhir. Maaf, tidak bisa. Ya, di sini aja dulu. Oke, kecepatan akhir di mana untuk mencari kecepatan akhir, kita menggunakan persamaan yang ini untuk mencari nilai alfa untuk bisa dapat menghitung V akhir. Jadi kita tulis persamaan alfa tadi udah saya tuliskan di sini. Teman-teman mungkin bisa lihat saja di layar. Dan untuk nilai kecepatan akhir kita masukkan juga persamaannya seperti berikut. Dan untuk temperatur akhir, ya di sini saya belum memasukkan persamaan. Kita masukkan sesuai dengan yang ada di layar sebelah kiri ini.
Oke, TF atau temperatur final, tidak bisa menuliskan infinity ya di sini, maaf. TI ditambah, maaf bukan kali, tambah 1/2 1/2 dikalikan dengan VI pangkat 2 VI dipangkatkan 2 dikurang dengan V akhir, V final dipangkatkan 2 guys. Oke, kasih tanda kurung dulu biar tidak salah kaprah. Dibagi dengan CP. Oke, ya, kurang lebih itu untuk TF. Dan kita loncat ke pressure akhir atau P infinity, maaf ya, di sini tekanan akhir. Tekanan akhir atau P final ya, PF aja. F. Oke, PF di sini adalah, langsung saja ya, PF sama dengan PI dikali dengan VI per VF dikali dengan TF per TI. Oke, itu untuk poin B. Sekarang kita ke poin C. Oke, poin C adalah ada dua yang perlu dihitung, yaitu energi spesifik dan energi dalam spesifik dan energi kinetik spesifik. Oke. Oke, di sini kita tuliskan U saja ya, inisial, atau kita US energi spesifik atau SU aja lah, biar lebih mudah. U sama dengan CP dibagi Y, ntar kita kasih tanda kurung, jangan sampai salah, dikali delta T. Delta T di sini adalah T awal, T akhir dikurang T awal, jadi TF dikurang TI. Oke. Dan untuk energi, inisial energi, untuk energi kinetik spesifik adalah 1/2, maaf ini lupa, 1/2 dikali dengan T, kita tulis T akhir, temperatur akhir, T final dipangkatkan 2 dan dikurang dengan V awal, VI dipangkatkan 2 juga. Di sini kita perlu perhatikan tanda kurungnya karena takutnya dibaca pangkat terus dikurangi V awal, Oke, terus begini dibagi dengan
nilai dari ini yang udah diketahui tadi 2,5036 2,5036 ya, seperti ini. Oke, kita udah sampai di ujungnya. Oke, sekarang kita coba untuk melakukan run. Apakah codingan kita berhasil atau tidak? Oke, sudah di sini kita sudah run. Kita coba lihat jawabannya di sini. Kita bandingkan dengan jawaban akhir yang tadi saya katakan ada di akhir slide. Oke, di sini untuk nilai A-nya adalah untuk poin A atau kecepatan udara awal atau FI atau F1 F inisial adalah di sini kita lihat FI adalah 2,255 kali 10 pangkat 3. Oke, itu adalah 2250. Oke, melenceng sedikit 2255 ya. Saya rasa mungkin ada pembulatan di suhu mungkin ya. Untuk TI bisa jadi 530. Oke, tidak mengapa, kita lanjut ke poin B. Nilai kecepatan pertama kita lihat adalah 844. Kecepatan vehicle di sini adalah 845,80. Ya, mendekati guys. Oke, dan untuk nilai suhu TF adalah 893. Oke. Dan untuk R-nya adalah untuk tekanan akhir PF adalah 4,49. Ya, kalau di jawabannya adalah 4,48. Dan untuk poin C kita lihat energi dalam dan kinetik spesifik. U adalah di sini 61,4. Kita lihat di sini U, di sini 62 ya. Dan di sini adalah untuk K, energi kinetik spesifik adalah minus 86,9. Kita lihat, ya, di sini 8,5655 kali 10 pangkat 5 ya, sama dengan 85,6 bla 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 bla. Jadi pembulatannya ke atas ya, tapi meskipun hasil perhitungan MATLAB dengan jawaban buku agak berbeda, tapi ya kesimpulan yang bisa kita tarik di sana jawabannya mendekati ya. Jadi perhitungannya saya tidak tahu untuk buku perhitungannya pembulatannya seperti apa, tapi kurang lebih pengerjaannya udah benar ya. Jadi inilah nilai yang kita dapatkan menggunakan MATLAB, meskipun beda-beda tipis dengan buku, tapi jawabannya udah sesuai. Jadi teman-teman gak usah khawatir atau ragu, tapi udah sesuai. Jika teman-teman mau menghitung ulang, boleh-boleh saja ya. Oke, kita sudah dapatkan jawaban akhirnya ya. Mungkin itu saja dari saya. Tetap stay tune di channel ini, jangan lupa like, komen, dan share kepada teman-teman yang lain, dan jangan lupa subscribe untuk pembelajaran lebih lanjut. Oke, akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.